Cilacap menjadi kabupaten terluas di Jawa Tengah. Kabupaten Cilacap memiliki luas wilayah 2.252 km persegi, dengan luas wilayah yang terbagi menjadi 24 kecamatan, 269 desa, dan 15 kelurahan. Secara geologi, wilayah selatan Cilacap sendiri terbentuk pada tahun 444 Masehi, setelah terjadi gempa bumi dahsyat yang memisahkan Tembini atau Nusa Kambangan sekarang, yaitu daerah bagian selatan Pulau Jawa, menjadi pulau tersendiri, sehingga menjadi Nusa Barung dan Nusa Kambangan. Jadi keberadaan Pulau Nusa Kambangan yang berada di bagian selatan daerah ini sudah berlangsung sekitar 1.600 tahun. Sedangkan menurut sejarah, asal mula Kabupaten Cilacap yang saat ini berada di Provinsi Jawa Tengah bagian barat ini, berasal dari daerah nama Handaunan, atau kemudian dikenal menjadi Donan, yang saat ini merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Cilacap Tengah. Donan awalnya merupakan wilayah hutan yang dipenuhi binatang buas dan juga terkenal angker wingit, sebagaimana dikutip dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Cilacap, bahwa disebutkan nama Cilacap belum dikenal pada masa Kerajaan Tarumanegara, Galuh dan Pajajaran, serta Mataram kuno dan Majapahit. Bermula dari Handaunan atau sekarang Donan, merupakan cikal bakal Kabupaten Cilacap dan sudah dikenal di masa Mataram kuno sebagaimana didasarkan pada prasasti Salingsingan, yang berangkat tanggal 2 Mei tahun 880 Masehi. Prasasti ini menyebut Raja Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala yang bertahta sekitar tahun 856 sampai 882 Masehi dan menyebutkan daerah Handaunan. Selain Mataram kuno, tepatnya pada akhir zaman Kerajaan Majapahit, daerah cikal bakal Kabupaten Cilacap terbagi dalam wilayah 3 kerajaan, yaitu Kerajaan Majapahit, Adipati Pasir Luhur, dan Kerajaan Pakuan Pajajaran, yang wilayahnya membentang dari timur ke arah barat. Saat itu wilayah Ki Gede Ayah dan Ki Ageng Donan di bawah kekuasaan Kemaharajaan Majapahit, sedangkan wilayah Kerajaan Nusa Kambangan termasuk ke dalam Adipati Pasir Luhur dan sisanya sebelah barat ada di wilayah Kerajaan Pajajaran. Menurut sejarah lama Kedayu Luhuran, pada tahun 1475, Kadipaten Dayuh Luhur adalah sebuah kerajaan merdeka yang diperintah oleh seorang raja yang berkedudukan di Istana Salang Kuning. Kerajaan Dayuh Luhur adalah pecahan dari Kerajaan Pasir Luhur yang sekarang merupakan wilayah Banyumas. Raja yang pertama dan terkenal adalah Gagak Ngampar. Dalam naskah Bujangga Manik tahun 1500 Masehi, tidak terdapat nama Celacap atau Cilacap, yang ada hanyalah nama Donan Kalicung, atau disebut Donan sekarang. Kemudian pada tahun 1726 Masehi, dalam peta perjalanan Francois Valentin, nama Celacap atau Cilacap juga belum disebut, hanya dikenal nama-nama desa dan sungai saja, seperti Saus River atau Sungai Serayu, Dainu atau Doman yang sekarang Donan, dan wilayah lainnya yang sekarang menjadi nama desa dan sungai di Cilacap. Semua tempat dan sungai-sungai tersebut terletak di sebelah utara Pulau Nusa Kambangan. Nama Celacap sendiri, baru disebut dalam buku The History of Java Volume 1, karya Thomas Stamford Raffles, yang terbit tahun 1817. Dengan demikian, nama Handaunan, Donan, Danu, Donan Kalicung, lebih tua ratusan tahun dari nama Celacap atau Cilacap. Kemudian pada masa Kerajaan Islam, wilayah Cilacap ini masuk ke dalam kekuasaan Kerajaan Pajang, dan kemudian dilanjutkan oleh Kerajaan Mataram Islam yang didirikan oleh Panembahan Senopati. Maka daerah cikal bakal Kabupaten Cilacap yang semula di bawah kekuasaan Kerajaan Islam Pajang, diserahkan kepada Kerajaan Mataram Islam. Ketika Pajang runtuh dan berdiri Kerajaan Mataram di bawah Panembahan Senopati, Mataram melakukan ekspansi sampai ke Jawa Barat dan berhasil meruntuhkan Galuh Kawali tahun 1595. Pada zaman pengembangan kekuasaan oleh Kesultanan Mataram di Tanah Jawa, pada tahun 1595, Kerajaan Dayuh Luhur tidak luput dari serangan oleh Panembahan Senopati. Pada waktu itu Kerajaan Dayuh Luhur dan sekutunya mengalami kekalahan telak pada pertempuran Salebu, yang membuat Istana Candi Kuning habis dibakar menjadi abu. Dan setelah kalah, Kerajaan Dayuh Luhur diturunkan statusnya menjadi sebuah kadipaten, di bawah kekuasaan Kesultanan Mataram,
dengan adipati pertama adalah Adipati Wirapraja yang masih keturunan Keraton Mataram. Kemudian masa selanjutnya, tepatnya setelah Mataram terpecah, atau setelah perjanjian Giyanti, secara de facto Kabupaten Dayuh Luhur menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan Surakarta, meskipun secara geografis terletak di sebelah barat Kerajaan Yogyakarta. Dan saat meletusnya Perang Jawa atau Perang Diponegoro, wilayah ini memberikan dukungannya terhadap Pangeran Diponegoro. Sehingga ketika berakhirnya perang tersebut dengan kemenangan Belanda, Kadipaten Dayuh Luhur dibubarkan oleh pemerintah Hindia Belanda tahun 1831. Karena keterlibatan Adipati terakhir Tumenggung Prawiranegara dalam Perang Jawa mendukung Pangeran Diponegoro, akibatnya adalah Tumenggung Prawiranegara dibuang, dan Kadipaten Dayuh Luhur diturunkan lagi statusnya jadi Afdeling Dayuh Luhur, atau Kepatihan Dayuh Luhur. Kepatihan Dayuh Luhur ini dipisahkan dari Kabupaten Purwokerto, dan Distrik Adireja, dipisahkan dari Kabupaten Banyumas, dan dijadikan satu Afdeling tersendiri yaitu Afdeling Cilacap dengan ibu kota Cilacap. Ibu kota Dayuh Luhur sendiri asalnya berada di Majenang dan kemudian pindah ke kota Cilacap sekarang. Kabupaten Cilacap sendiri, terbentuk pada masa Residen Banyumas ke-9, Mr. Van den Moor. Pengajuan usul pemerintah Hindia Belanda tanggal 2 Oktober tahun 1855 ini ditandatangani oleh Gubernur Jenderal Duimaer van Twist, dan yang menjadi bupati pertamanya adalah Raden Tumenggung Cakrawedana II. Menteri Kolonial Pemerintah Hindia Belanda dengan besluit Gubernur Jenderal tanggal 21 Maret tahun 1856. Nomor 21 antara lain, menetapkan Onder Regentschap Cilacap ditingkatkan menjadi Regentschap atau Kabupaten Cilacap. Bentuk Kabupaten Cilacap tersebut bertahan hingga Belanda akhirnya hengkang dari Indonesia, bahkan sampai saat ini. Sedangkan pada masa kemerdekaan, menurut Ketua Komunitas Cilacap History, Riyad Ginanjar Widodo, Cilacap baru bergabung dengan NKRI pada tahun 1950. Hal itu seperti kesaksian Dr. Kustejo. Dalam bukunya yang berjudul, Inilah Jalan Hidupku Raden Kustejo, Dr. Kustejo sendiri merupakan dokter yang pernah bertugas di Cilacap, pada masa agresi militer Belanda pertama. Sebenarnya saat 1945 sampai 1947, Cilacap ikut merdeka. Namun saat agresi militer pertama, Cilacap kembali diduduki Belanda sampai 1950. Bergabungnya wilayah Cilacap ke Pangkuan Republik, dengan tanda dibangunnya monumen peringatan tanggal 17 Agustus di Pantai Permisan Nusa Kambangan. Di tahun yang sama juga, terjadi pergantian bupati dari Bupati Adipati Arya Cakrasewaja kepada Raden Mas Sutejo. Pada tahun 1950 ada pergantian bupati yang tadinya jabatannya turun-temurun, kemudian menjadi bupati yang mendapat mandat dari pemerintah Republik.